Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Diarisri Aryani dengan NIM 003 dan partner saya Septia Miska Dalvani dengan NIM 005. Pada kali ini kami akan membahas mengenai implementasi model-model pembelajaran dalam pengembangan proses pembelajaran kimia. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada materi yang pertama itu mengenai pengertian model pembelajaran. Nah, dari pengertian model pembelajaran ada beberapa pendapat dari ahli, yaitu pendapat dari ahli yang pertama itu dari Kardi dan Nur, selanjutnya itu dari Dedi S dan A Benyamin, selanjutnya itu dari E Mulyasa pada tahun 2003, dan yang keempat itu ada Tuti dan Winata Putra pada tahun 1995 halaman 78. Untuk pengertiannya itu dapat teman-teman baca di makalah kami. Nah, dari beberapa pendapat ahli itu kami menyimpulkan bahwa pengertian model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pembelajaran kepada siswa untuk dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Selanjutnya itu kami membahas mengenai komponen pembelajaran. Dapat teman-teman lihat bahwa komponen-komponen pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu pendekatan, yang kedua strategi, yang ketiga metode, yang keempat teknik, dan yang kelima itu taktik. Untuk pendekatan pembelajaran, pengertiannya merupakan suatu fokus orientasi yang digunakan guru dan murid selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu student centered approach, yang mana pendekatan yang berorientasi kepada siswa, dan yang kedua itu teacher centered approach, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada guru. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan pola umum rencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis dari strategi pembelajaran ini, yang pertama itu berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran tatap muka, yang kedua ada pembelajaran melalui media, dan yang ketiga itu gabungan dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran melalui media. Selanjutnya itu strategi pembelajaran itu dibagi berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengolahan pembelajaran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama pembelajaran yang berpusat pada guru, dan yang kedua itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran, yang merupakan prosedur atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang mana pada metode pembelajaran ini telah kita pahami dan dibahas oleh kelompok sebelumnya. Lanjut ke teknik pembelajaran, yaitu cara khusus untuk mengimplementasikan metode dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, teknik ini tergantung pada kondisi di lapangannya. Teknik yang kita gunakan ini dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi lingkungan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya itu ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu, yang mana taktik setiap guru itu pasti berbeda-beda walaupun metode yang digunakannya itu sama. Seperti guru A dan guru B sama-sama menggunakan metode pembelajaran metode ceramah. Namun penggunaan taktik dan teknik dalam pembelajaran dalam mengimplementasikan metode pembelajaran itu pastinya berbeda antara guru A dan guru B. Selanjutnya itu kita lanjut ke jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran jigsaw,
yang merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, yang mana dalam satu kelompok ini terdiri dari siswa secara heterogen dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara materi. Untuk langkah-langkah dari model pembelajaran Jigsaw ini dapat teman-teman lihat di slide kami, itu ada 6 langkah-langkah. Selanjutnya itu kita ketahui bahwasannya setiap model pembelajaran itu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangan dan kelebihan dari model Jigsaw ini dapat ditampilkan pada tabel berikut ini. Nah, yang kedua itu ada model pembelajaran STAD. Model pembelajaran ini lebih berfokus pada pengajaran informasi akademik baru kepada siswa pada setiap minggunya, baik melalui pengajaran verbal maupun tertulis. Nah, dari model pembelajaran STAD ini dia memiliki beberapa komponen utama, mulai dari presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi dari tim. Untuk tahapan pelaksanaan pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama pendahuluan, selanjutnya dilanjutkan dengan pengembangan, praktek terkendali, kegiatan kelompok, evaluasi, serta penghargaan kelompok. Untuk penjelasan dari masing-masing tahapan pembelajaran ini dapat teman-teman baca lebih detailnya di makalah yang telah kami bagikan. Nah, kita ketahui bahwasannya setiap model pembelajaran itu pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk model pembelajaran ini, kelebihan dan kekurangannya disajikan dengan tabel berikut. Nah, kita lanjut ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran berbasis project. Nah, atau yang lebih dikenal dengan Project Based Learning atau PJBL. Nah, model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Model pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk sintak-sintak atau langkah-langkah dari model pembelajaran ini, ada yang pertama itu praproyek, selanjutnya fase 1 yaitu mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, selanjutnya itu fase 2, mendesain jadwal pelaksanaan dan proyeknya. Yang dilanjutkan dengan fase ketiga itu melaksanakan penelitian. Lalu yang kelima ada fase 4, menyusun draft produk yang akan kita buat. Lalu fase kelima itu mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Yang ketujuh itu ada fase 6, yaitu fase finalisasi dan publikasi produk yang akan kita kembangkan. Nah, yang terakhir itu adalah pasca proyeknya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di makalah kami. Nah, untuk model pembelajaran based instruction itu pengertiannya merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan prinsip masalah sebagai awal dari pemerolehan dan penggabungan pengetahuan tersebut. Nah, dari model pembelajaran ini juga terdapat langkah-langkah dan kelebihan dan kekurangannya, yaitu di makalah kami sudah kami jelaskan dan teman-teman baca juga. Lanjut ke model pembelajaran yang kelima, itu model debat. Nah, model debat ini merupakan model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri serta terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya. Nah, model ini dilakukan dengan dibuat atau dibagi siswa itu dibagi menjadi 2 kelompok belajar. Yang pertama itu
tim pro dan tim kontra. Nah, dari model pembelajaran ini, mereka akan dilatih untuk mengutarakan pendapat atau pemikirannya, bagaimana cara mereka mempertahankan pendapat dengan alasan-alasan yang logis mengenai materi pembelajaran yang dibahas dengan menggunakan sistem model debat ini. Untuk langkah-langkah serta kelebihan dan kekurangannya itu disajikan di dalam makalah yang telah kami share ke teman-teman. Nah, untuk implementasi dalam model pembelajaran ini kami mengambil pada materi pembelajaran kimia, yaitu kimia unsur, yang mana tahapan pertama itu dibaginya 2 kelompok peserta debat, yang satu yang tim pro dan yang satunya lagi tim kontra. Nah, masing-masingnya itu diberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok, yaitu materinya mengenai sifat koligatif larutan. Nah, setelah siswa masing-masing tim itu telah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu, kemudian ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian peserta didik bisa mengemukakan pendapatnya. Karena model pembelajaran ini mengharapkan siswa dapat mengemukakan pendapat dan pemikirannya. Selanjutnya, sementara peserta didik menyampaikan gagasannya, guru menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Nah, setelah itu guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap oleh siswa. Dan yang terakhir itu, dari data-data yang telah diungkap tersebut, guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan serta rangkuman yang mengacu pada topik pembicaranya pada hari ini. Selanjutnya itu model pembelajaran mind mapping, yang mana model ini merupakan suatu model yang membuat siswa membuat materi dengan cara menulis secara kreatif. Untuk langkah-langkah dan kelebihannya dapat dibaca dan dipahami melalui makalah. Nah, untuk implementasi dari model mind mapping ini kami mengambil pada materi kimia unsur. Nah, tahapannya itu pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai terlebih dahulu. Lalu guru mengemukakan konsep yang akan ditanggapi oleh peserta didik mengenai materi kimia unsur. Lalu dibentuklah kelompok yang anggotanya 2-3 orang dan langsung dibagi semateri, yaitu ada kelompok halogen, gas mulia, alkali tanah, dan unsur transisi. Nah, masing-masing kelompok akan menginventarisasi atau membuat peta konsep materi kimia unsur dengan kreatif menggunakan gambar yang menarik dengan perpaduan warna, pena dan spidol yang digunakan, dengan berdiskusi sesama kelompok mengenai materi yang telah didapatkannya. Nah, tiap-tiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya, dan guru di akhirnya itu guru akan menambahkan penjelasan. Selanjutnya, siswa dan guru bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil diskusi pada materi kimia unsur ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Septia Miskadavani. Kepadanya disilahkan. Nah, selanjutnya itu model pembelajaran Make a Match. Model pembelajaran Make a Match ini adalah kegiatan belajar untuk mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban soal sebelum batas waktunya. Nah, siswa yang dapat mencocokkan pasangan soal dan jawaban ini bisa mendapatkan poin. Sedangkan siswa yang tidak dapat mencocokkan itu mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Nah, berikut ini adalah implementasi model pembelajaran Make a Match di dalam materi kimia, yaitu hidrokarbon. Ini adalah materi kelas 11. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah
Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi sebuah konsep atau topik tentang hidrokarbon itu sendiri. Nah, kartunya itu ada dua. Yang pertama itu ada yang tentang soal dan yang satu itu ada yang tentang jawaban. Di sini terserah ya mau materi apa, mau submateri apa dari materi hidrokarbon. Contohnya boleh kayak penamaan gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah kartu tersebut akan diberikan kepada setiap peserta didik dengan cara peserta didik itu maju ke depan untuk mengambil kartu. Nah, setelah itu peserta didik memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegangnya. Nah, setiap peserta didik itu akan mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartu yang dimilikinya. Nah, setiap peserta didik akan mencocokkan kartunya sampai sebelum batas waktu. Jika mereka bisa mencocokkan waktunya sampai sebelum batas waktu, maka mereka akan diberikan poin. Setelah satu babak, kartu itu akan dikocok lagi, kemudian diberikan lagi kepada peserta didik, dan begitu seterusnya. Lalu guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya itu ada model Group Investigation atau bisa disingkat dengan GI. Ini merupakan kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Model ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Nah, langkah-langkahnya itu bisa kita lihat di dalam implementasi model pembelajaran Group Investigation pada pembelajaran kimia materi koloid, yaitu materi kelas 11. Nah, di sini yang pertama itu memilih topik dulu. Nah, siswa itu memilih topik berupa masalah mengenai sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari yang akan mereka investigasi dengan cara mengundi. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Siswa merencanakan prosedur belajar dengan menentukan peran masing-masing anggota kelompok dan bagaimana cara menginvestigasi topik yang telah mereka pilih di dalam LKS. Nah, selanjutnya itu implementasi. Siswa melaksanakan prosedur belajar pada LKS dengan berdiskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku paket, modul dari guru, dan internet. Yang keempat, analisis dan sintesis. Siswa menganalisis informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber dan membuat prediksi jawaban dari rumusan masalah yang telah mereka temukan. Nah, terus mengklasifikasi koloid yang mereka investigasi serta menyimpulkan hasil investigasi mereka. Selanjutnya, presentasi hasil akhir. Nah, masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil investigasi mereka terhadap materi koloid yang telah mereka dapatin. Terus setelah itu evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, guru memberikan penguatan pada materi penyaji, dan setelah presentasi, guru juga menanyakan kembali mengenai materi koloid yang sudah mereka pelajari. Nah, model selanjutnya itu ada model example non-example. Nah, model example non-example ini adalah model pembelajaran yang menggunakan teknik melihat gambar dan menyimpulkan atau menjelaskan konsep apa yang siswa dapatkan dari gambar tersebut. Nah, langkah-langkahnya bisa kita lihat dari implementasi model pembelajaran example non-example pada materi koloid juga kelas 11. Nah, di sini yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran koloid. Nah, bisa seperti gambar santan, gambar gerak brown, atau gambar awan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan koloid lah. Terus, guru ini menempelkan gambar-gambar ini di papan tulis. Lalu, guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis dan memperhatikan gambar ini. Nah, kemudian setelah dianalisis gambar oleh siswa, sebelum itu guru juga memberikan kelompok kepada siswa. Nah, melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisis gambar ini dapat dicatat pada kertas atau pada buku mereka. Kemudian, tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusi mereka. Selanjutnya,
Mereka bisa menampilkan komentar dari gambar tersebut, hasil diskusi mereka, dan selanjutnya guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada model picture and picture. Nah, model picture and picture ini prinsip dan cara kerjanya sama dengan model pembelajaran menyusun gambar. Siswa sama-sama diminta menyusun gambar yang telah disiapkan secara berurutan dan sistematis. Nah, kita bisa melihat langkah-langkah dari model pembelajaran picture and picture ini di dalam implementasi pada materi asam basa kelas 11. Nah, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menyajikan materi teori asam basa sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi seperti gambar penemu atau yang berkaitan dengan teori asam basa, kan mulai dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, dan lain-lainnya. Kemudian guru menunjuk atau memanggil peserta didik secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Nah, ya kan? Terus yang selanjutnya, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran kenapa siswa ini bisa mengurutkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan yang mereka urutkan. Kemudian, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, itu model pembelajaran kepala bernomor struktur. Model pembelajaran kepala bernomor struktur ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor dan setiap nomor mendapat tugas yang berbeda. Nah, yang nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama apabila dalam menyelesaikan tugas mendapat kesulitan di dalam kelompok. Nah, jadi untuk langkah-langkah model ini dapat kita lihat di dalam implementasi model pembelajaran kimia. Implementasi dalam materi hidrokarbon. Nah, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah apersepsi. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi hidrokarbon yang meliputi kekasan atom karbon, alkana, alkena, alkuna, keisomeran, dan reaksi-reaksi hidrokarbon. Yang kedua itu penyampaian model pembelajaran dan umpan balik serta cara penilaiannya. Yang ketiga itu motivasi untuk mengingatkan siswa untuk bersungguh-sungguh dalam diskusi. Yang keempat, membagi siswa menjadi 9 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa dan diberi nomor 1-5. Yang kelima, memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Yang keenam, memanggil salah satu nomor untuk menjawab pertanyaan sebagai laporan hasil diskusi. Selanjutnya, memberikan umpan balik dengan cara memberikan jawaban yang benar. Kemudian, guru juga bisa memberikan tugas rumah. Nah, selanjutnya hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dari kedua kelompok bisa diambil dengan melakukan nilai post-test. Selanjutnya, model pembelajaran artikulasi. Nah, model pembelajaran artikulasi ini merupakan model pembelajaran yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya, seorang siswa wajib meneruskan penjelasan pada siswa lain sebagai pasangannya. Nah, langkah-langkah dalam model pembelajaran ini dapat kita lihat dalam implementasi model pembelajaran dalam materi kimia, yaitu materi sifat-sifat koloid kelas 11. Nah, yang pertama itu penyampaian kompetensi yang ingin dicapai oleh guru. Kemudian yang kedua, penyajikan materi pembelajaran dalam bentuk LKS. Yang ketiga, membentuk kelompok berpasangan 2 orang sesuai dengan absen. Yang keempat, menugaskan salah satu siswa dari pasangan ini menceritakan materi yang baru diterima dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Nah, selanjutnya itu menugaskan siswa secara acak menyampaikan hasil wawancara dengan teman pasangannya. Yang keenam, mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami oleh siswa. Yang ketujuh, memberikan kesimpulan atas materi pelajaran yang telah dipelajari.
Nah, selanjutnya model pembelajaran Think, Pair, and Share. Nah, model pembelajaran ini biasa disingkat dengan TPS yang merupakan model pembelajaran kelompok, di mana siswa diberi waktu lebih banyak memikirkan jawaban dan saling membantu satu sama lain. Nah, prosedur yang digunakan juga cukup sederhana, karena dalam kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Nah, langkah-langkah dalam model pembelajaran TPS ini, yang pertama, berpikir atau thinking. Guru mengajukan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran dan meminta siswa-siswanya untuk menggunakan waktu 1 menit untuk memikirkan sendiri tentang jawaban untuk pertanyaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu berpasangan. Setelah itu, guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan dan mendiskusikan materi ikatan kimia ke semua anggota kelompoknya. Yang ketiga itu berbagi atau sharing. Nah, dalam langkah terakhir ini, guru meminta pasangan-pasangan siswa untuk berbagi sesuatu yang sudah dibicarakan bersama pasangannya masing-masing dengan seluruh kelas. Nah, selanjutnya model pembelajaran role playing. Menurut Rustaman tahun 2005, pembelajaran dengan metode role playing adalah pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam suatu situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang konsep. Nah, model ini adalah salah satu proses belajar mengajar yang tergolong dalam metode simulasi yang berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu model yang mereplikasi proses-proses perilaku. Nah, implementasi dalam materi kimia yaitu pada materi ikatan kimia, yang mana langkah-langkahnya yang pertama ada kegiatan pendahuluan, memotivasi dan melihat pengetahuan awal siswa mengenai konfigurasi elektron. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada kegiatan inti, yang mana guru menyampaikan informasi tentang materi ikatan kimia. Selanjutnya, guru meminta siswa membagi menjadi 3 kelompok. Setelah siswa paham dengan tugasnya masing-masing, guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok mempelajari skenario, kemudian pemeranan dimulai. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Guru memberikan kesimpulan secara umum. Selanjutnya, guru menginformasikan bahwa pada pertemuan berikutnya akan dilakukan evaluasi dan diharapkan siswa belajar di rumah mengenai semua materi yang telah dipelajari. Selanjutnya itu ada model pembelajaran talking stick, yang mana model pembelajaran ini adalah suatu model pembelajaran dengan bantuan tongkat. Bagi siswa yang memegang tongkat terlebih dahulu, wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Selanjutnya, kegiatan dari guru ini diulang terus-menerus hingga semua peserta didik mendapatkan giliran. Nah, implementasi model pembelajaran ini yaitu pada materi koloid. Yang pertama, siswa terlebih dahulu belajar kembali. Nah, yang kedua, di dalam tongkat berisi soal-soal dan soal kosong atau soal pengalihan yang dibuat oleh guru. Yang ketiga, permainan dimulai. Tongkat digilirkan kepada setiap peserta didik dengan diiringi oleh musik. Yang keempat, setiap musik berhenti, siswa yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada model snowball throwing. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan kontekstual. Snowball throwing yang merupakan asal katanya berarti bola salju, dapat diartikan sebagai model pembelajaran dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama kelompok. Nah, berikut ada implementasi dalam materi senyawa hidrokarbon. Yang pertama, dibentuk kelompok heterogen yang diwakili oleh kelompok untuk mendapatkan penjelasan materi dari guru. Yang kedua, masing-masing kelompok membuat pertanyaan yang menyangkut materi dan menulis pada lembar kertas kerja yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, setelah masing-masing kelompok mendapat satu pertanyaan, guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas yang berbentuk bola secara bergantian. Nah, selanjutnya model-model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21
ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan model pembelajaran ini wajib diterapkan dalam pembelajaran dengan pendekatan. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan merupakan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Tahapan dalam model pembelajaran penemuan adalah yang pertama stimulasi, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima verifikasi, dan yang keenam generalisasi. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek. Ini merupakan model pembelajaran yang mengacu pada filosofi konstruktivisme, yang mana langkah-langkahnya yang pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam mengevaluasi pengalaman. Nah, yang selanjutnya itu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan model kurikulum yang menggunakan masalah. Di sini ada sintaksnya. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan, menyajikan, dan memamerkan karya hasil. Yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran berbasis desain. Model pembelajaran berbasis desain ini peserta didik disuruh merancang atau menciptakan sesuatu artefak yang mengharapkan peserta didik menerapkan pengetahuan dan prinsip-prinsip yang dipelajari. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.